Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin libil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Al-ayah. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita seperti biasa hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadi wa fadha alaina min barakati wa anwarihi maulumin fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim haraja thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu tidaklah beriman. La yu'minuna, mereka tidaklah beriman sampai mereka semuanya yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak merasa keberatan, haraj, macam tak nerima di dalam hati ini. Berat. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi tidak merasa keberatan atas keputusan yang engkau putuskan. Dan mereka memasrahkan atau menerima dengan sepenuhnya. Ini ayat ini maksudnya apa? Kita nih ketika Al-Quran sudah bilang A, ya sudah diterima A. Tak usah, aduh macam mana ya, Tak ketika Rasulullah sudah mengatakan hukum B, ya sudah diterima saja. Sam'an wa ta'atan. Saya mendengar, saya taat. Tak usah banyak komplain. Dan hati harus lapang. Itu baru. Kalau nerima tapi ngerundel, itu masih belum ikhlas namanya. Jadi kita ini wajib menerima hukum Allah dan Rasulnya ini dengan lapang dada, hati ridho. Wa qala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menghakimi antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi apa kata Nabi sudah? Tak usah banyak-banyak komplain. Orang yang suka komplain itu berarti orang celaka. Seperti komplainnya Zulkhuwaisirah
ketika Rasulullah membagi ghanimah perang Hunain. Rasulullah ada bagi harta rampasan perang dibagi-bagi-bagi. Cuma Rasulullah baginya yang baru-baru dikasih banyak rampasan perangnya. Yang sudah lama-lama, sahabat lama-lama dikasih lebih sedikit. Ada orang komplain. Ini namanya orang yang tidak terima terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Hanya kata Rasulullah akan keluar dari surbinya orang ini. Satu kaum yang membaca Al-Quran tapi hanya sebatas di lehernya saja, tidak masuk ke dalam hati. Yaqtuluna alal Islam. Mereka nanti akan membunuh orang-orang Islam sendiri. Orang Islam bunuh orang Islam. Itu dia orang yang suka protes. Nabi diprotes. Dia katanya, idil ya Muhammad, yang adil Muhammad. Nih, biang keroknya besok, keturunannya nih, suka nyalakan orang muslimin, bahkan membunuh orang muslimin. Itu Rasulullah udah bilang dulu. Tandanya mereka orang yang suka protes, suka nyalahin orang. Itu merasa paling benar. Jadi ketika Zulkhuwaisirah ini menyalahkan Rasulullah SAW, maka pengikutnya mereka menyalahkan Sayyidina Ali. Yang akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka. Nah, jadi mereka itu kelompok yang suka mengkafir-kafirkan sesama Islam. Nah, itu biang keroknya. Tapi kalau Qur'annya, nih. Qur'annya, kata Rasulullah, mereka ini membaca Al-Quran tetapi hanya sebatas dilihat. Kalau lancarnya hafalan nih, gini. Tapi dia tuh suka mengkafirkan orang, dia suka menyalahkan orang, mereka suka merasa paling benar. Jangan dinilai cuma jangan dari Al-Qur'annya saja. Nah, ini masalah. Pokoknya kalau Al-Qur'an berarti benar. Tengok dulu cara memahaminya gimana. Pak mencari nak cari tahfiz Quran pun pilih-pilih juga. Jangan asal aja. Ini Quran tentu bagus. Qur'annya bagus. Oknumnya yang tak bagus. Qur'annya semuanya bagus. Mulai di Al-Fatihah, Alif, Lam, Mim sampai Anas sama semuanya. Tetapi nanti mereka ada yang memahami tidak sama seperti jumhur ulama. Tidak sama seperti ulama kebanyakan. Akhirnya merasa paling benar, mengkafirkan orang dan sebagainya. Yang akhirnya Sayyidina Ali kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, kata Rasulullah. Aku ini kotanya ilmu, Ali ini pintunya, kata Rasulullah. Berarti Sayyidina Ali ini masalah keilmuan gak diragukan lagi. Tapi ada orang katanya Sayyidina Ali ini salah dia. Dia tidak ikut Al-Quran ini. Akhirnya habis sholat subuh dibunuh dia. Yang bunuh orang hafal Quran. Malam qiyamul lail, kalau siang puasa. Apalannya begini. Maka hati-hati kalau mencari tahfiz Quran. Ngafalkan Quran harus. Mulai zaman dulu para sahabat tabiin, orang-orang itu penghafal Al-Quran. Cuma harus sekarang ini harus milih-milih juga. Jangan asal tahfiz, asal hafalan. Tengok dulu backgroundnya seperti apa. Mereka ini orangnya seperti apa. Jangan nanti naudzubillah summa naudzubillah menjadi pengikutnya Zulkhuwaisirah. Kata Rasulullah, saya khruju min didi hadza qaumun yaqra'un al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Akan lahir dari sulbinya orang ini satu kaum yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai masuk ke dalam satu sebatas itu. Maksudnya Qur'annya kalau hafalan dia orang lain kalah. Kalau masalah hafalan kalah orang umum kalah. Maklum dia dari sini ke sini aja, mulut saja, leher ke atas nih, tidak masuk ke hati. Ini masalah. Jadi ibu, bapak-bapak kaum muslim dan muslimat, jangan kita nih asal nengok Quran mesti bagus. Qurannya bagus. Tapi siapa yang dibalik ini kita harus cari juga. Tahfiz Quran harus anak-anak kalau mampu, mereka punya bakat kasih tahfiz Quran. Tapi lihat dulu gurunya siapa. Ya, gurunya siapa. Karena kita itulah kadang-kadang orang awam ini kasihan. Orang awam ini kasihan, mereka tidak tahu. Pokoknya mereka nengok bendera saja, Quran, hadis, inilah kata dia. Ini masalah orang awam. Makanya kalau kita, hendaklah kita ini sering datang ke majelis ilmu. Jadi kita paling tidak kita tahu. Kadang-kadang itulah orang tersesat itu karena bodoh. Orang tersesat itu karena kebodohan. Nah, ketika dia bodoh, akhirnya dia sesat. Habis dia kalau dia bilang gitu, nanti akan mati-matian dia bilang, masa Quran sama hadis salah? Quran sama hadis tak salah. Tapi orang yang memahami Al-Quran dan hadis di belakangnya ini yang salah.
Ayatnya sama. La tusaddur ila salasati masajida. Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah, tidaklah diikat bekal untuk bepergian kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza yaitu Masjid Nabawi, wa Masjid Aqsa dan Masjid Aqsa. Hadisnya satu. Jumhur ulama mengatakan bahwa ziarah Rasulullah hukumnya taqarrub sunnah. Sebagian ada ulama mereka memahami ya bahwa dengan hadis ini maka ziarah Nabi hukumnya bid'ah. Macam mana coba? Hadisnya sama ini. Karena mereka mau bagaimana? Tidak boleh bepergian kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu saja yang boleh. Kalau kau bepergian karena ziarah Rasulullah, bid'ah hukumnya. Hadisnya sama. Kembali kepada hadis. Tapi Anda memahami gimana? Nah, itu masalahnya. Jumhur ulama mulai zaman dulu lagi. Ziarah Rasulullah itu taqarrub min afdalil qurbat. Termasuk paling utama-utamanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Tanjung Balai Karimun, saya Bapak mau kemana? Saya mau ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, bagus. Tetapi ketika kelompok ini Salafi Wahabi, ya, ini pemahaman diambil dari Imam Ibnu Taimiyah. Jadi mengatakan bahwa orang ini kalau ziarah niat pergi ini niat ziarah Rasulullah SAW itu hukumnya bid'ah. Ini bukan ngomong kosong. Ini betul-betul ini nggak ngomong kosong. Ini kita masalah ngomong ilmu. Jadi orang awam ini supaya tahu, jangan dipikir orang yang paling dia merasa kami ini kembali kepada hadis nih. Ini hadisnya bukan masalah itu. Anda memahaminya lain dengan ulama lain. Ini yang dimaksud hadis tersebut tidaklah diikat bekal untuk bepergian kecuali ketiga masjid. Ini tidak ada lagi nyambung masalah kuburan. Masa ini diartikan berarti kita ini tak boleh kemana-mana bepergian kecuali ketiga masjid nih? Hah? Ke Masjid Istiqlal haram hukumnya. Nah, kata ini tidak, Anda tidak boleh bepergian kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Katanya, dengan hadis ini berarti ziarah kubur hukumnya haram. Niat safar ziarah kubur hukumnya bid'ah. Kan salah di dalam memahaminya. Ini sedang bahas masjid, tahu-tahu dia lari ke kuburan. Nah, kan gitu. Kalau lah begitu caranya orang pergi kemana? Mau kemana kamu? Saya mau kuliah. Kuliah di Maroko atau kuliah di Amerika umpamanya, tentu jadinya hukumnya dosa. Karena tidak boleh bepergian kecuali ketika masjid. Ini karena salah di dalam memahami. Akhirnya mereka paling tak suka dengan sampai ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan menjadi itu bid'ah. Macam mana coba bayangkan? Ini siapa yang salah nih? Tapi mereka mengatakan kami ini kembali kepada hadis. Iya, hadisnya yang kamu kembali, saya kembali juga. Kami kembali juga. Cuma Anda memahami berbeda dengan kebanyakan ulama. Jadi jangan dipikir orang yang paling gembor-gembor itu yang paling benar. Tidak seperti itu. Khawarij paling gembor-gembor dia. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Khawarij ini. Tapi ternyata dia adalah kelompok sesat. Dia kelompok sesat. Mereka lah kelompok yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah itu, dia merasa paling bukan dia kelompok bajingan tukang rampok, bukan. Orang-orang rajin sholat juga, orang-orang rajin baca Quran juga, habis Quran juga, bukan kelompok bajingan penjahat tukang rampok, tidak. Justru ibadahnya lebih ngeri daripada orang pada umumnya, sholatnya, puasanya, ibadahnya, ngeri kita nengok kalah. Katanya Rasulullah SAW, kalau kalian melihat sholat mereka, kalian merasa sholatmu itu tidak ada apa-apanya. Begitu sholat mereka tuh cantik sholatnya tuh. Kalau kalian melihat puasa mereka, maka kalian merasa puasamu itu tidak ada apa-apanya. Tapi itu casingnya bagus bang. Tapi akidahnya ini salah. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Hati-hati. Makanya saya kadang-kadang kasihan sama orang-orang awam, orang tua yang mereka tidak paham seperti ini. Akhirnya mereka hanya melihat casing saja, Quran hadis masuk. Quran hadis ini bagus nih, Quran hadis. Qala ta'ala, qala rasul, qala ta'ala. Kami qala ta'ala, qala rasul. Kalian kok qala imam. Maksudnya, saya menerangkan Allah berfirman, Nabi bersabda. Allah berfirman, Nabi bersabda. Ini ustaz nih
menerangkan imam ini bilang begini, imam ini bilang begini, imam ini bilang begini. Kita ini mau ikut imam apa ikut Nabi? Ah kan? Ini masalah racun. Itu racun, Pak. Terus begini, ketika Anda mengatakan kalau Allah berfirman gini, Nabi berfirman begini, itu kan dari mulutmu. Berarti aku ketika ngambil ilmu ini, berarti aku ngambil dari mulutmu. Bagus aku ngambil dari Imam Syafi'i, balik Imam Malik, dari imam al-hadis, ulama terdahulu. Karena imam-imam itu mengambil dari Al-Quran dan dari hadis. Kita tidak punya kemampuan sedalam ilmu mereka. Mereka ribuan hadis hafal. Kita baca Quran aja terbata-bata. Mana mat, mana ini tak bisa. Mat-matnya, gunnahnya masih kacau balau. Macam mana? Hati-hati. Nah, jangan bangga dapat beasiswa anaknya. Tengok dulu mau dikuliahkan di mana. Nah, jadi jangan tertipu, mohon maaf, dengan bendera. Seorang-orang kelompok lain ini nggak peduli sama Quran, nggak peduli sama hadis. Nah, seorang kita orang-orang Sunni, As'ari, Sufi, ini macam orang tak paham Quran, tak paham hadis. Nah, kayak mereka saja yang paham. Begitulah dulu. Zulukhaisirah sampai mengkritik Rasulullah. Bayangkan Nabi dikritik. Apa enggak luar biasa? Sekarang turun zamannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikritik, bahkan dibunuh Sayyidina Ali. Turun Sayyidina Ali punya anak, punya cucu, sampai sekarang cucu ketemu cucu. Mereka paling benci dengan keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok kelompok mana yang paling tak suka dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang sudah dari atas. Zulukhaisirah protes Rasulullah. Muhammad yang adil. Turun sampai ke Sayyidina Ali, dibunuh sama kelompok mereka. Sayyidina Ali punya anak, terus ke bawah cucu pun ketemu cucu. Ini saring gini terus nih, karena sana terlalu banyak protes, terlalu banyak menyalahkan orang. Jadi kita jangan ketika ada orang mengatakan ini dia yang benar, ini salah, jangan langsung percaya, diklarifikasi dulu. Nah, kita kenapa kenapa kok orang-orang sekarang banyak membahas maulid. Maksudnya kita yang sering bikin maulid, kenapa harus membela? Karena kita kalau nggak bela, ini akan dianggap sesat semua. Coba mereka diam, kita pun diam, kan gitu. Karena mereka menggugat, maka kita harus mencari kebenarannya ini. Bukan kita kayak gitu maulid dibela-belain. Ini kalau nggak dibelain, ini orang akan dianggap sesat semuanya. Orang nanti akan berpaling semuanya nanti. Nah, ini masalah. Jadi membela seperti ini kita harus dibela. Ya memang tidak tidak semuanya benar. Maksudnya ini ada memang sebagian amalia orang-orang ini memang yang masih melenceng. Tapi itu oknum. Jangan dibilangkan Sufi semuanya sesat, As'ari semuanya sesat. Jangan bilang gitu, itu oknum. Ada pencuri, ada pembunuh. Tengok yang nyuri siapa? Orang Islam yang nyuri. Ada pembunuh yang bunuh orang Islam. Agama Islamnya agama tak betul? Kan tidak begitu. Islam itu tetap mengajarkan yang benar. Ini oknum-oknum saja. Begitu juga tentang Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, orang-orang Sufi juga begitu, Sunni itu juga begitu. Kalau memang ada yang salah itu oknum, bukan berarti semuanya harus disalahkan. Nah, ini contoh. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kita apa yang Nabi bagi itu mestinya pada waktu itu pembagian perang Hunain itu tengok sahabat besar-besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Enggak ada yang protes di dalam hadis itu. Walaupun kelihatannya Nabi ini macam tak adil. Masa yang baru ikut sekali dikasih banyak ghanimah tuh. Yang dalam makasih, yang tua-tua, yang sudah pejuang-pejuang, pendekar-pendekar hebat dah lama ikut Rasulullah, dikasih sikit. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar diam? Sami'na wa ata'na. Sayyidina Umar sami'na wa ata'na. Sayyidina Utsman sami'na, Sayyidina Ali sami'na wa ata'na. Ini hatinya enggak banyak protes. Kalau Rasulullah sudah bilang begini, sudah saya tetap terima. Itu baru hebat. Berbeda dengan memang orang tukang protes dan akan menurunkan generasi-generasi tukang protes ini. Nah, ini kisah nyata, ini disebutkan di dalam hadis. Nah, maka yang seperti itu
Kita jangan menilai kebenaran itu dari orang yang paling banyak protesnya. Karena mulai zaman dulu orang yang paling banyak protesnya itulah justru orang yang salah. Paling banyak protesnya. Itu seperti itu. Masa Maulid Nabi aja diributkan mulai zaman dulu. Maulid Nabi biasa. Maulid Nabi itu apa? Kan sama aja dengan 17 Agustus. Adat cuma diisi dengan ibadah. Kalau kau bilang Maulid haram, kau haramkan 17 Agustus itu sekali. Kau bilang sama Pak Jokowi 17 Agustus haram. Bilang gitu sekali. MPR bilang haram. Nabi tak pernah bikin. Gitu. Itu begitu, jantan namanya. Itu kan hanya sekedar adat. Kita ini tidak menganggap bahwa Maulid Nabi itu hari raya ketiga, tidak sama sekali. Bukan kita bilang hari raya itu ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, terus Idul Maulid. Kan tidak, Maulid Nabi ini sekedar peringatan saja. Peringatan. Ingat, oh Nabi lahir kapan? Oh iyalah kita kenduri yuk. Apa salah kenduri? Apa salah kenduri? Sekarang orang duduk ngopi aja tak haram. Duduk ngopi, mana dalilnya? Ada dalilnya Nabi duduk sama-sama kawannya ngopi? Mana ada dalilnya? Kok ngapa ngopi gini? Mana ada dalilnya ngumpul-ngumpul ngopi? Tak ada dalilnya. Sekarang kita ngumpul, ngaji, sedekah, haram. Ini kan terlalu pikiran ini terlalu sempit. Orang kayak gini kan perlu diluruskan. Sikit-sikit Nabi tak bikin Nabi pun tak pernah ngopi macam kau. Tiap malam ngopi aja. Tak ada. Bikin pengajian, bikin kemah, bikin ini. Mana ada Nabi bikin kayak gitu, Pak? Majelis taklim tah. Bikin kemah, entah bikin apa, dikasih nama, tak ada kayak itu bid'ah semuanya tuh. Nabi ngaji ginilah. Itu pun tak pakai mikrofon, apalagi live macam gini, tak ada. Tak ada. Jadi itu semuanya kan adat. Maksudnya ini hanya metode saja. Macam metode dakwah. Kita kumpulkan orang. Sekarang contohlah. Di Karimun nih. Belum ada peringatan Perang Badar. Belum ada. Coba Perang Badar kapan terjadi? Perang Badar itu. Kapan terjadi Perang Badar? Bingung orang. Tak tahu. Coba kita bikin tiap tahun. Ini untuk mengenang dulu perjuangan Perang Badar. Karena kalau Perang Badar ini kalah, tak sampai Karimun Islam. Habis. Kata Rasul, ya Allah, kalau memang sekarang kami ini tidak menang, tidak diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tu'bad ba'dal yaum. Engkau tidak akan disembah setelah hari ini. Habis orang Islam. Kalau Perang Badar tuh kalah habis, Islam tak ada lagi lah. Habis. Tapi dimenangkan walaupun jumlahnya sedikit. Untuk mengenang itu, yolah kita bikin kenduri yuk. Haram? Apa salah? Mengingat sejarah. Kau tanya, kau tak tahu kapan Perang Badar terjadi? Tak tahu. Ini aku kasih tahu. Tanggal 17 Ramadan. Kita bikin. Kita mulai bikin apa? Memperingati Perang Badar. Bikinlah kenduri apa acara, bacakan sejarah terjadinya Perang Badar macam mana Perang Badar. Siapa saja tentaranya, kronologinya gimana, Nabi dari mana, orang kafir dari mana, ketemunya di mana, intelnya siapa, potong lembu berapa, potong kambing berapa, sumurnya di mana, berapa sumurnya. Bid'ah macam itu. Terus kapan kita nak belajar? Setahun sekali pun tak boleh. Itulah maksudnya. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hukumnya haram. Banyaklah sekarang masalah metode-metode belajar juga banyak yang tidak dituntutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak. Kalau kita sebutkan tak selesai hadis ini, tak jalan-jalan hadis ini. Kita lanjutkan. Jadi intinya apapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita harus sami'na wa ata'na. Itu juga adab seorang menjadi adab seorang murid kepada gurunya. Rasulullah dengan sahabat. Apa kata Rasulullah sahabat? Sami'na wa ata'na. Tak ada komplain. Itu adab. Namanya adab itu dengan syariat. Begitu. Sami'na wa ata'na sudah. Tak ada komplain. Hadis yang pertama. Jadi wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang beruntung itu orang yang selalu
mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, enggak banyak protes. Jadi tidak heranlah kalau Nabi saja diprotes, apalagi cucu-cucu Nabi, apalagi sekedar ulama-ulama. Nabi aja diprotes. Tak heran. Tak heran. Sayyidina Ali aja disalahkan sampai dibunuh, apalagi kita-kita nih, siapalah. Wajar. Tapi yang diprotes belum tentu yang salah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma nazaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsibkum bihillah al-ayah istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala rukab faqalu ay Rasulullah qulifna minal amali ma nutiku as-salata was-siyam wal jihad was sadaqah wa qad unzilat alayka bi hadhil ayah wa la nutikuha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala alul kitabain min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falamma qtara'aha alqamu fadhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Ada pertama diriwayatkan hadis ini, panjang sekali hadisnya ini, tidak selesai, sangat panjang, tapi tidak apa, nanti kita lanjut besok. Ketika ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibkum billah. Ayat nih, kita baca Al-Quran tapi kita tak memahami. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, kan kita sering nih dengar nih, kalau tahlilan yasinan ini mesti kita dengar lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibukum bihillah. Jadi yang artinya milik Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menzahirkan apa yang ada pada diri kalian, menampakkan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, ataupun kalian sembunyikan, yuhasibkum billah, maka Allah akan menghisapmu. Jadi ketika mendengar ayat ini, para sahabat ini merasa berat. Aduh, macam mana? Beratnya di mana sih? Beratnya di sini. Au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada di diri kalian, maksudnya amal nampak, nyuri kan nampak nih, nyuri nampak, otomatis dihisap sama Allah. Ya, memang nyuri dan nampak. Yang berat nih au tukhfuhu yahsibkum billah, ataupun sesuatu yang ada di dalam ini tapi kalian belum melakukan, itu akan dihisap juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, ini berat ini ya Rasulullah. Makanya merasa keberatan. Ini macam mana? Orang baru nanya, budak ini aku tumbuk juga nanti di dalam hati, Kata dia masih niat, ini nanti lewat aku tumbuk budak ini. Mau digeram kan? Sakit hati dia, dendam. Ini belum ditumbuk, dia dah dihisap sama Allah. Belum ditumbuknya. Kalau menurut ayat ini, makanya kata sahabat, ini berat ini. Ini kan tadi berangkat dari kata-kata sami'na wa ata'na, kan mestinya sami'na wa ata'na, tapi ketika dengar ini kok berat kali ini. Kalau memang kita dah numbuk orang, dihisap tentulah, ya kan? Tapi ini baru nak niat, kau ketemu kau aku sikat habiskan. Ini sudah dihisap sama Allah. Wah, katanya ini contohnya, contoh. Kan hati ini kadang-kadang kita ini tak bisa kontrol. Nak gini. Nak maksiat apa. Nah, itu sudah dihisap semua tuh. Kepengen ini. Padahal tak bolehlah, tak jadilah bang. Sudah dihisap sama Allah.
Nah ini ketika ayat ini turun, makanya para sahabat berat. Akhirnya mereka mendatangi baginda Rasulullah SAW. Summa baroku ala rukab. Kemudian mereka berlutut semua dengan Rasulullah. Berlutut di hadapan Rasulullah. Maksudnya ini nak mohon sama Rasulullah ini jangan berat-berat gini. Nah, akhirnya Rasulullah kulifna minal amali ma nutiq. Ya Rasulullah, kami dibebani dengan amal-amal yang kami mampu. Salat, wasiyam, as-salat, wasiyam, wal jihad, wasadaqah. Salat kami mampu ya Rasulullah. Salat, Allahu Akbar, salat kami mampu. Siam, puasa kami mampu ya Rasulullah. Wal jihad, jihad kami mampu. Wasadaqah dan kami mampu. Waqad unzilat alaika hadhil ayat wala nutikuha. Tetapi ketika ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ini diturunkan, maka kami merasa kami tidak mampu ya Rasulullah. Enggak mampunya dia yang di wa in au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi ini yang kami yang merasa berat. Jadi ketika ayat ini diturunkan ya Rasulullah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, yuhasibkum billah, ini yang berat bagi kami. Kalau disuruh puasa, suruh sholat, suruh jihad, kami mampu Rasulullah. Jihad, ayo perang-perang, berangkat sekarang berangkat. Tak tahu kalau kita nih, jangan takut jihad nih. Kita tengok nanti kalau jihad, kita tengok sejarah para sahabat dulu, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, macam-macam perang, berpuluh-puluh perang. Mereka tuh tak takut mati. Kalau panggilan jihad tuh kira datang, yang lari munafik. Itu ujian tuh nanti. Kalau memang itu terjadi, yang lari sembunyi itu munafik namanya. Orang para sahabat itu paling takut ketika ada panggilan perang sampai dia tak pergi. Aduh, munafik, sudah jelas munafik. Kata orang munafik, la tanfiru fil har. Kalian jangan lari di panas-panasan. Macam pengikutnya Bani Israel. Ya, macam Bani Israel. Kata Bani Israel kalau diajak perang, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idin. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, engkau pergilah sana dengan Tuhanmu perang. Kami tunggu saja di sini duduk-duduk. Itu orang munafik. Kita ini belum teruji kita nih. Urusan jihad fisabilillah kita ini belum teruji, ya kan? Baru kena corona dah. Takut luar biasa. Takut mati betul sikit, takut tapi sholat. Ini dah takut mati tapi tak sholat. Kau berarti takutnya karena dunia saja. Kalau kau takut mati, ibadahmu baguskan. Ini tak. Takut mati tapi ibadahnya tak dibaguskan. Tambah kacau balau. Ini masalah. Jadi para sahabat pada waktu itu, kata mereka, ini kalau sholat, puasa, jihad, sedekah kami mampu semua Rasulullah, mampu kami. Tapi ketika ayat ini turun lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kami tidak mampu ya Rasulullah. Kami tidak mampu katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina?" Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, apakah kalian ingin kalian ini berbicara ngomong seperti orang-orang ahlu kitab Taurat dan Injil, ahli kitab, dua ahli kitab, orang-orang Bani Israel dan orang-orang Nasrani? Apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina nih, saya mendengar tapi saya bermaksiat. Kami mendengar tapi kami bermaksiat. Kami dengar ayat ini turun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibkum billah. Kami dengar wa asaina tapi kami bermaksiat. Maksudnya kami tak mau lakukan. Kata sekalian mau seperti ahli kitab yang mereka bilang dengan nabinya, kami mendengar dan kami maksiat, kami tidak mau lakukan. Kata Rasulullah SAW, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Rasulullah, tapi kau bilanglah sami'na wa ata'na, tak usah protes. Kata Rasulullah, kalian tak usah protes, ini sudah turun lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, pokoknya terima saja. Tak usah kau protes bilang beratlah ini, tak bisa. Kalian berarti ingin sama seperti Bani Israel, bilang sami'na wa asaina. Bilang sekarang sami'na wa ata'na. Kata baginda Rasulullah SAW, tak usah protes engkau nih, kalian nih. Jadi para sahabat tuh sebagai tidak semua fa'atau Rasulullah
Ini bukan berarti banyak sahabat kompak semua, tidak. Sebagian sahabat yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghufranaka sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, kami memohon ampunanmu ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Falamma tara'aha alqamu wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang karena masih panjang hadisnya. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berkah. Kita mendapatkan berkahnya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan hadis ini sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga iman Islam dan kesehatan kita zahir dan batin kita, juga menjaga keistiqomahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.